Itu adalah salah satu momen-momen terberat dan tergelap ya, karena mama papaku akhirnya berpisah. Sebenarnya mereka memutuskan untuk berpisah itu setelah Idol. No. Bentar, lu berarti udah berdamai untuk tidak menikah seumur hidup? Aduh berat banget tapi ya, nggak tahu ya apakah iya atau enggak. Tapi di mulut, di hati, apalagi setiap kali doa Bapak kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Betul. Ada masa-masa di mana aku nggak mau doa Bapak kami karena belum bisa mengampuni. Wow. Ngapain ngomong kalau nggak bisa mengampuni? Come on. Tapi aku belajar Mazmur dan wow susah ya gitu, karena nggak bisa diimprove. Ya dodo re re mi itu nggak bisa diimprove. Jadi itu challenge-nya luar biasa. Dan setiap kali naik ke mimbar, wah itu ada menyanyikan lagu rohani dan dilabeli sebagai penyanyi rohani, itu wah challenge. Itu sangat kayak aku bingung sih sebenarnya, kadang-kadang suka, Tuhan apa yang bisa aku lakukan ya untuk mengindahkan setiap panggilanmu. Itu kayak apakah aku terlalu merasa rendah diri sampai aku merasa. Podcast kali ini dipersembahkan oleh Minoti by Moye, One Stop Luxury Destination. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, ini aku, Daniel, tetangga kamu. Well, kita kembali lagi di podcast yang benar-benar ngobrolin soal life journey dan spiritual journey. Nah, untuk episode Paskah kali ini, karena nuansanya masih Paskah banget, saya mengundang salah satu orang kontestan Idol, well actually runner up Idol, yang saya bangga banget dengan semua achievementnya, dan hits banget dengan lagu yang mungkin kalian juga udah tahu judulnya Pertolonganmu. Langsung aja, ini dia Citra Scholastika. Hello. Cit, kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Aduh gila, setiap kali gue ngelihat Citra ya, gue pasti pengen ngomong C-I-T-R. Iya kan? Gue gak bisa nyanyi, semua nadanya flat aja barusan semuanya. Tapi Cit, thank you banget. Udah mau akhirnya datang ke Daniel tetangga kamu. Dengan kita sebelum kesini, sebelum ngomongin ini ya, ternyata kita itu kemarin ada sesuatu yang dadakan banget, dimana Regina yang seharusnya ikutan sama kita untuk ministering ke lapas perempuan, ya, lapas tuh penjara perempuan, dan ternyata Regina saat itu sakit, dia harus masuk ICU dan lain-lain, dan last minute gue yang kayak kita telepon Citra aja, dan bukan kebetulan banget Citra bisa saat itu. Citra juga kalau nggak salah, kamu juga hatinya juga lagi pengen banget kayak ngelayanin di Natal ini gitu, tapi gak tahu mau kemana gitu ya. Dan akhirnya sebelumnya kita sempat bikin charity juga. Jadi beberapa hari sebelum itu kita charity untuk Sumatera. Yes, oh ya, yeah, of course. Di Ampuhland. Yang di Ampuhland, ya ampun. Iya, jadi karena kita ketemu di situ. Ya. Jadi kayak memang ya semuanya pas aja waktunya. Ya. Oh iya, yang jadi sebenarnya yang Natal kan. Nah, abis itu gue ngajak lu lagi di situ, di yang penjara wanita ini, di lapas perempuan. Nah, dan it's just amazing. Can you tell us a little bit about your experience? Itu pertama kali atau karena kayaknya udah sering deh Citra ya? Kalau ke lapas itu sebenarnya udah lumayan beberapa. Jadi sebenarnya di tahun 2014-an mungkin ya, itu kayaknya tahun-tahun lagi sering banget. Lagi seneng gitu ya, pelayanan ke tempat-tempat yang memang nggak biasa gitu. Bentar, ini karena lagu Pertolonganmu? Enggak sih, kayak waktu itu momen-momen yang lagi pengen aja gitu, kayak lagi seneng banget kumpul-kumpul sama anak-anak muda. Dan kalau kebetulan aku Katolik, jadi aku suka bikin pertemuan-pertemuan bersama dengan OMK. Dan OMK sih katanya orang muda Katolik. Yes. Ya. Dan ya di situ ada beberapa charity yang biasa kita lakukan gitu, dan sambil kita menyemangati, ternyata kita lebih jadi semangat lagi gitu. Betul. Dan salah satunya adalah lapas. Dan waktu itu pertama kali justru bukan di Jakarta, tapi di Semarang waktu itu. Terus akhirnya di Jakarta ada beberapa, salah satunya ada di Cipinang, dan yang paling terbaru adalah ajakan dari Bro Daniel ini. Bro Daniel, dia bingung manggil gue apa. Iya, dan
mungkin terdengarnya kayak gimana ya, kayak senang, padahal di tempat yang nggak ada senang-senang ya sebetulnya di situ. Tempat yang paling klise, ngomongin tentang harapan, ngomongin tentang selalu ada tempat untuk kembali, atau akan ada waktunya nanti untuk memperbaharui hidup. Tapi sebenarnya di penjara itu kayak semua itu kayak terasa kelam sebenarnya. Nah, magicnya adalah ketika kita datang dan kita ngomongin tentang kebaikan Tuhan, kita ngomongin tentang perasaan-perasaan mereka ada di penjara, itu entah kenapa setelah dari situ leganya itu lebih luar biasa gitu. Yang mungkin tadinya kita awal-awal kita kayak agak ada takut-takutnya, kadang-kadang kita nggak siap dengan perasaan mereka saat itu, dan kita sendiri juga mau nyemangatin, kadang-kadang kita juga lagi nggak semangat misalnya gitu. Mungkin hari sebelumnya kita lagi semangat banget, besok kita berangkat rame-rame ya gitu. Ternyata pas pagi-pagi bangun tuh kayak kok nggak ada pacuannya gitu. Tapi ternyata begitu kita mulai, kita ajak nyanyi dulu mungkin di awalnya, terus kita dengerin pergumulan mereka gitu, dan kita hadir di situ untuk bukan hanya bernyanyi tapi kita mendengarkan mereka. Itu banyak banget sih pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil ya, sampai akhirnya lumayan nagih. Dan kalau yang di bagian kita itu ada yang berbeda tuh, yang pas kita lagi visit, ya kan? Oh iya, kita mau ngomongin yang terakhir ya. Yang bagian itu, karena gini, jujur itu pertama kalinya buat gue, pengalaman gue pertama kalinya banget untuk di lapas perempuan. Kalau misalnya ke lapas, ke penjara gitu, udah beberapa kali sebelumnya, karena ada teman-teman dan gue jenguk dan gue doain mereka dan lain-lain. Tapi untuk melayani di acara Natal lapas dengan sebegitu banyak orang, I think it was my first time. Dan diundang sama teman kita yang lagi ada di dalam, dan habis itu dia bilang kayak, Nil, ini akan ada Pak Ahok juga gitu. Basically dia yang ngatur dan lain-lain gitu. Nah akhirnya si Pak Ahok datang, dan dia kesaksian tuh kan, dia kesaksian tentang, sangat lucu. Wah gila, bagus banget. Tapi by the way, dia ngomongin tentang zaman di penjara juga, di Makobrimob saat itu. Dia ngomongin tentang rasa marah dia, bagaimana dia harus memaafkan. Dia sampai mikir kalau dia itu jantungan, kena jantung, atau bahkan gitu ya, anxiety itu. Nah sampai akhirnya ketika dia lagi ngomong kesaksian, gue yang kayak, gila, gue mau ngomongin apaan? Gue nggak pernah ke penjara sebelumnya, gue nggak relate gitu sama para narapidana gitu kan. Gue nggak tahu gue harus ngomongin apa supaya kayak kena di hati mereka. Akhirnya ya udah, gue di atas panggung, ketika gue dikasih mikrofon, gue cuma bisa bilang, yuk kita doa sama-sama. Gak tahu, kita doa sama-sama untuk melepaskan maaf. Wah gila sih, gue ngerasain banget ya, atmosfer di situ berubah banget. Tapi setelah atmosfernya, setelah kita melepaskan maaf, kita memberkati orang yang memasukkan kita ke tempat ini, itu atmosfernya lebih berat lagi. Banyak yang nangis, ada yang wah kayaknya sih, gue ngerasain sih ada yang nangisnya sampai cecegukan gitu, sesegukan gitu. Nah dan akhirnya gue minta semua yang ada di sini yang bukan dari lapas untuk saling mendoakan, karena kita juga bawa teman-teman kita grup pendoa gitu. Akhirnya mereka mulai mendoakan, dan gue bahkan bilang, kalau Pak Ahok pengen mendoakan seseorang di sini, kalau Citra pengen mendoakan, silakan gitu. Dan ternyata Citra mendoakan. Iya itu. Nah kalau yang itu baru yang pertama kali, karena kayak menawarkan diri, menawarkan tangan untuk kayak boleh saya doakan, itu gemeter. Orang pertama yang aku ajak itu aku bener-bener gemeter banget ngomongnya. Dan kalau doa gitu pernah gak sih doanya sambil keluar gitu? Kayak misalnya tadi gitu, gue sebelum mulai acara podcast ini gue doa. Kalau mimpin doa mungkin lumayan sering ya. Tapi kalau untuk kayak mendoakan tangan orang mereka dan akhirnya mendoakan dan menawarkan diri untuk aku ada doa nih buat kamu, itu kayak pertama kali deh. Dan orang pertama gemeter. Terus
aku tuh sebenarnya orang yang sangat awkward banget terhadap orang baru. Jadi kayak untuk memulai percakapan, untuk apa itu kayak ada kayak banyak ketakutan gitu. Ada merasa kayak agak segan gitu. Apalagi mendoakan orang yang lagi mungkin terlihat lebih kayak memikul beban yang terlihat berat banget gitu, yang udah kelihatan berat banget gitu, walaupun bukan berarti kita nggak berat ya beban yang kita punya, tapi di momen itu tuh rasanya kayak aduh siapalah aku gitu untuk mendoakan mereka. Tapi ternyata tangan ini disambut dengan hangat sekali dan rasanya itu apa ya, aku susah mengungkapkan dengan kata-kata, tapi intinya perasaan itu terasa sangat kuat, bahkan ada kekuatan yang masuk untuk akhirnya dengan sangat sotoynya ini tiba-tiba menawarkan lagi ke tangan-tangan lainnya dan apa ya kayak pro banget kayak udah kayak itu udah bukan kali pertama dan itu adalah salah satu 2 jam terbaikku sih. Oh wow. Dan kalau hari itu nggak ada agenda lagi, mungkin akan lebih lama di situ sampai akhir. Dan melewatkan foto-foto bersama, dan itu perasaannya benar-benar sampai masih tertinggal sampai hari ini. Wow. Ya karena pas gue ngeliat kayaknya ada deh di foto gitu, lu lagi doain orang dan orangnya sampai nangis juga dan lain-lain. Ada. Gila sih. Salah satu mama teman kita. Oh iya, ya. Ya itu juga. Ya dan ya, jadi kayak thank you. Karena momen itu jadi kayak meaningful banget. Oh, thank you Cid. Gue baru juga opening. Aduh, gue juga thank you banget, asli gue juga thank you banget. Jadi lu pas lagi itulah ya, ketika seseorang yang benar-benar haus banget dan ngerasa sudah tidak ada harapan lagi, dan tiba-tiba ada orang yang mendoakan mereka, minta keajaiban Tuhan, kekuatan Tuhan untuk memberikan mereka harapan. Itu kayaknya kita minta Sang Pencipta langit dan bumi ini untuk melakukan sesuatu untuk dia gitu. Bukan lagi untuk kita ya. Bukan lagi untuk kita, untuk dia. Kita memberikan diri untuk kayak Tuhan tolong, something powerful. Apalagi nanya kayak ibu namanya siapa gitu, Mas namanya siapa gitu, sampai kayak ini siapa ya, ini udah didoain belum ya, tapi udahlah doain aja. Ya ada satu ya istri gue itu benar-benar hatinya sedih banget ya, gara-gara ada seorang wanita, dia ini dari Afrika Selatan. Nah dia ini punya salon, lu tahu ya yang mana ya? Dia punya salon dan dia dapat undangan dari Indonesia untuk latihan gimana caranya pakai kerokan. Jadi sebagai salah satu skill supaya dia bisa bawa nanti ke Afrika Selatan gitu, supaya kerokan pakai koin gitu kan, karena dia bangga banget nih orang Jawa nih. Gokil ya. Nah abis itu ketika dia udah visanya udah keluar, semuanya udah aman semuanya, dari salah satu bisnis partnernya dia di salon tersebut yang bilang, ini ada tawaran nih untuk ke Indonesia dan lain-lain. Gue titip koper ya. Ini tolong ya, begitu lu nyampe Indonesia kasih koper ini ke orang ini, whatever. Dan koper itu isinya narkoba. And that's why she's there. Itu dia kenapa dia ada di situ. Padahal dia sebenarnya rencananya pengen datang belajar tentang kerokan gitu. Dan istri gue bilang, gila. Oke, kalau orang Indonesia masuk penjara, ya udahlah ya, akan ada yang jenguk, akan ada yang ingin. Tapi kalau dia ini dari Afrika Selatan, yang jenguk dia siapa ya? Dia punya anak, dia punya suami, dan mereka juga nggak bisa bayar untuk ke Indonesia nemuin dia dan lain-lain gitu. Jadi kayak sedih banget. Well, disitulah kita perlu mendoakan dia dan ya memberikan mereka harapan lagi dan kasih tahu kalau misalnya mereka itu masih diingat dan mereka tidak sendirian gitu. Dan diberi kekuatan untuk melalui hari demi harinya ya. Betul, makanya lagu Pertolonganmu resonate banget sama setiap jiwa yang ada di situ guys. Puji Tuhan. Gitu. Itu boleh tahu gak sih si Pertolonganmu itu tahun berapa tuh? 2000 berapa kalau itu? 2000 kayaknya 2012 2013. Oke. Itu lagu dibuat setelah akhirnya punya album pertama, album Pasti Bisa. Oh iya. Ya dan awalnya tuh karena mungkin di dalam album itu juga? Enggak, udah pasti karena itu rohani kan. Okay. Itu sebenarnya project personalnya Pak Albert Tanoni sebagai produser aku waktu itu.
Citra kan juga suka nyanyi di gereja ya, mau gak coba satu lagu, judulnya waktu itu Hanya Kau. Nah terus pas waktu dirilis ternyata mendapatkan respon yang positif. Terus akhirnya Pak Albert mengajak Kak Jason Irwan, salah satu pencipta lagu rohani yang sudah banyak merilis lagu-lagu luar biasa. Dan akhirnya waktu itu kita duduk berdua, aku bersama dengan Kak Jason, dan kita ngobrol tentang pergumulan hidup dan lain-lain. Dan di momen yang cukup berat pada waktu itu, kakakku, salah satu kakakku bilang kayak, Citra ini kan sebenarnya sebelum jadi penyanyi gitu ya, walaupun waktu itu masih baru selesai sebagai jebolan ajang pencarian bakat, tapi apaan sih ajang pencarian bakat Indonesian Idol? Kesel banget. Enggak, kita bukan di TV mana lah, hostnya aja juga. Kaosnya aja. Kaos kru kita. Orang yang kerja di sini aja tuh logonya masih ada Fremantlenya tuh. Dia aja pakai baju Indonesian Idol seragamnya. Iya, oke. Salah satu ajang pencarian bakat. Iya. Nah, ini orang-orang idol semua ya. Iya makanya. Padahal ini nama udah kelihatan banget Citra Idol gitu ya. Iya udahlah. Iya, dan waktu itu bilang kayak sebelum Citra jadi penyanyi dan dikenal itu kan sebenarnya Citra itu ngerti nyanyi itu cuma di gereja gitu. Yeah. Dan waktu itu aku cukup aktifnya sebagai pemazmur. Terus kakakku bilang, masku tuh kayak, kok Citra gak nyanyi di gereja lagi ya gitu, kok gak nyanyi tentang Tuhan lagi gitu. Padahal disitulah tempat dimana pertama kali berani nyanyi di depan banyak orang gitu. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk kayak, ya boleh deh kita coba lagu rohani lain tapi mungkin lebih serius produksiannya. Dan akhirnya terciptalah Pertolonganmu gitu. Dan iya, lagu itu menurutku itu lagu lebih besar daripada siapa yang nyanyi sih, karena aku merasa sangat bersyukur dan beruntung sekali Tuhan memberikan talenta, memberikan kayak mempertemukan aku dengan orang-orang yang akhirnya bisa merilis lagu itu, dan ternyata lagu itu jadi teman baik untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan gitu. Ingin diingatkan tentang bagaimana Tuhan menolong gitu. Dan ajaibnya lagu itu benar-benar kayak bahkan sampai hari ini ada juga orang-orang yang mungkin gak tahu, kayak mungkin gak kenal Citra gitu, tapi sangat mengenal lagunya. Gitu. Dan aku sangat bersyukur akan hal itu juga sih. Wow. Lu nulis liriknya juga? Enggak. Iya, ada beberapa dan karena gak bisa main alat musik, jadi waktu itu kayak bersama dengan Kak Jason kita kayak Oke. Jadi tapi lirik berarti Jason sama lo? Iya, karena kita mengambil salah satu cerita pribadi hidupku gitu. Apa tuh? Iya, pada waktu itu sebenarnya itu adalah salah satu momen-momen terberat dan tergelap ya, karena mama papaku akhirnya berpisah. Sebenarnya mereka memutuskan untuk berpisah itu setelah Idol. No. Iya, justru gonjang-ganjing itu terjadi waktu di 2010. Tapi akhirnya semakin matang, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah, walaupun ya secara Katolik memang sulit untuk sebutannya ya divorce dan lain-lain, tapi itu adalah keputusan yang memang itu kayaknya puncak dari segala banyak peristiwa yang sudah dilalui sampai akhirnya mungkin Indonesian Idol itu kayak pemantapan aja gitu, karena waktu ajang itu berjalan ya, waktu aku audisi terus akhirnya melalui banyak tahap-tahap, sebenarnya aku tahu betul bahwa papaku sangat tidak mendukung. Papaku percaya bahwa ada pekerjaan yang mungkin lebih menjanjikan gitu buat Citra dan melihat bagaimana riwayat belajarku cukup bagus pada waktu itu, jadi kayak mungkin mimpi terdekatnya adalah pengen jadi dokter pada waktu itu. Jadi aku memang sangat dipersiapkan untuk kayak mungkin dokter bisa oke nih untuk jadi masa depan. Sampai akhirnya tiba-tiba ikut audisi gitu. Terus kamu umur berapa ya saat itu? 15. Dan itu berarti masih belum lulus SMA? Belum. Itu baru 6 bulan pakai putih abu-abu. Oh wow, oke. Dan waktu itu ikut karena satu kelasku banyak yang ikut.
dan itu adalah tahun pertama Jogja menjadi big audition. Dan entah kenapa proses audisi itu berjalan dengan sangat cepat dan kayak mulus gitu ya. Tiba-tiba lolos. Walaupun sempat akhirnya tereliminasi, di situ papaku pernah bilang kayak kamu harus mulai memikirkan yang lebih serius gitu, kayak daripada nyanyi aja gitu. Tapi di usia segitu tuh sebenarnya aku juga belum terlalu tahu sih pengen jadi apa. Kayak oke, nilai oke, kayaknya mungkin bisa nih masuk jadi pekerjaan-pekerjaan yang serius gitu ya. Tapi kalau dibilang nyanyi banget juga nggak pernah yang ikut lomba-lomba gitu. Maksudnya nggak ada didikan khusus untuk benar-benar aku mau jadi penyanyi gitu. Jadi orang tahu aku nyanyi itu cuma di gereja, nggak mungkin di tempat lain gitu. Dan karena aku juga nggak tahu mau dibawa kemana karir dan kayak Citra ini mimpinya mau seperti apa, dan waktu itu benar-benar masih bingung. Jadi kayak aku ikut mana aja yang mengarahkan aku gitu. Dan pada waktu itu aku tereliminasi, jadi aku pikir oke, mimpi jadi penyanyi udah selesai. Dokter gitu. Citra, here I come. Iya, pada waktu itu ya mikirnya mungkin itu yang paling bisa memicu semangat gitu ya. Apalagi melihat tatapan-tatapan orang-orang yang kayak nggak lolos ya, gitu. Balik kampung nih, gitu, balik ke Jogja gitu, dan akhirnya ya melanjutkan sekolah lagi. Tiba-tiba dapat telepon dan akhirnya kayak ini ada projectnya Mas Erwin Gutawa nih gitu. Udah semangat banget, mungkin nggak jadi idol tapi mungkin jadi penyanyi lain gitu mungkin ya. Terus udah berangkat ternyata I was prank. Itu hoax. Dan ternyata kamu dapat wild card. Itu wild card, dan itu adalah itu sebuah kesempatan yang diberikan para juri. Loh, apalagi ini ya maksudnya gitu, dan gimana memproses ini semua dengan sangat cepat. Pada waktu itu orang Fremantle sangat luar biasa sekali dalam mengatur sekolah aman kok, nanti tempat tinggal juga udah dipersiapkan dan lain-lain. Aku oke aja tanpa ada konfirmasi kepada keluargaku atau kepada mama papaku. Papaku waktu itu papaku tuh waktu itu masih di Papua, masih di Timika, kerja ya di sana. Jadi memang cuman ada mamaku, dan mamaku tuh juga pada waktu itu juga sebenarnya nggak yakin sih dengan mimpi atau apa yang terbaik buat aku ya. Kayak mamaku tipe yang percaya apa aja keputusan papaku, dan satu hal yang mungkin mamaku lihat adalah aku tuh berbinar-binar sekali dalam bernyanyi. Terus ketika aku bernyanyi kok aku tiba-tiba jadi orang yang sangat percaya diri. Dan aku sangat berbeda dari Citra yang ada di rumah gitu. Wow. Kata mamaku, aku tuh bisa centil banget di panggung, tapi kalau di rumah tuh kayak ya anak-anak rumah pada umumnya aja gitu. Dan mamaku melihat kayak hal itu tuh sangat menyala banget. Wow. Dan ketika mamaku ditanya sama pihak Fremantle pada waktu itu kayak ya oke, saya izinin gitu, dan saya percaya aja anak saya baik-baik aja gitu, dan di tangan yang tepat. Oke, long story short, akhirnya kulaluilah idol itu sampai akhirnya tada, runner up gitu ya. Dan di setiap minggunya aku tuh selalu bertanya gitu sama mamaku, papa mana ya gitu. Padahal papa kan udah pensiun, itu di tahun papaku pensiun. Jadi harusnya papa udah di Jakarta dan bisa datang gitu. Mamaku selalu bilang berlayar lah, mancing lah, apalah. Gitu. Pokoknya pergi kemana-mana gitu. Tipikal orang pensiun lah, lu pikir ngapain? Iya, berlayar lah, mancing menikmati hasil jerih payahnya dong gitu. Ada bikin bisnis nih lagi di kota ini, dan aku percaya aja. Anak 15 ya, gampang dibohongin. Dan di momen itu juga kayak fokusnya adalah gimana setiap minggu tuh aku memberikan yang terbaik. Karena ketika aku tereliminasi, aku tuh tadinya tuh kayak masih ogah-ogahan gitu loh. Di babak workshop tuh kayak ya nggak tahu beneran mau jadi penyanyi apa enggak gitu. Dan ternyata pressure-nya luar biasa, kayak tiba-tiba semua gini dan lain-lain ya. Dan tiba-tiba semua orang nyanyiin CITRA, right? Like bertahan satu. Dan di momen itu kayak mungkin ketika aku tereliminasi, aku jadi baru tahu pas aku pulang kampung gitu. Aku kayak melihat muka aku di mana-mana di jalan gitu. Wow, ternyata Jogja ini sangat mendukung karirku ya gitu. Ada muka aku juga di komplek perumahanku, kayak
ternyata segini ya gitu. Jadi kayak aku ada dalam relung hatiku tuh kayak ketika nanti aku dikasih kesempatan lagi, aku akan lakukan yang terbaik gitu. Jadi begitu setelah tereliminasi tadi eliminasi pertama itu, dan ketika aku dipercaya untuk mendapatkan wildcard dan lolos, makanya setiap minggu tuh fokus aku adalah gimana cara aku bisa level up gitu. Ngasih yang terbaik, aku mendengarkan setiap kritikan, aku berusaha untuk menjadi bintang yang memang yang dibutuhkan pada waktu itu untuk orang-orang yang sudah mendukung aku. Jadi fokusnya adalah di situ. Jadi apapun yang pertanyaan-pertanyaan aku yang mungkin membingungkan tuh kayak itu nggak matters buat saat itu. Sampai akhirnya pas aku selesai runner up, mulai bingung aku harus tinggal di mana, bagaimana sekolah dan lain-lain, dan situlah adanya meeting keluarga gitu. Dan disitulah kayak ada petir yang dar banget, karena aku pikir itu hanya kayak ngomongin tentang gimana aku sekolah, apakah aku pindah sekolah di Jakarta, jadi anak Jakarta gitu ya, kayak namanya juga problem anak umur 15 gitu. Iya, lagi pengen kayak wih jadi anak Jakarta nih gitu. Kayak banyak banget keseruan yang ada di kepala aku itu. Tapi ternyata informasi yang aku dapatkan adalah mama dan papa seperti ini, dan selama kamu ada di Idol itu kita sudah nggak berkomunikasi dengan baik, papa kamu sangat menentang kamu ada di Idol gitu, dan kami tidak menemukan kesepakatan untuk tinggal bersama gitu. Dan lebih uniknya lagi pas aku tanya ke kedua masku kayak oke, aku pilih siapa nih, hidup bersama siapa gitu. Dan semuanya pilih mama. Yang mana mamaku adalah ibu rumah tangga. Yang mana mas-masku masih kuliah. Dan pada waktu itu aku juga kayak halo, belum ngerti harus mau kemana dan ngapain gitu. Dan di situ kayak duniaku bener-bener gelap banget. Dan itu bahkan aku belum punya lagu Everybody Knew. Itu bahkan aku belum punya apa-apa. Itu bener-bener kayak baru meletek jadi juara 2 dari jadi juara 2 yang sebutannya kalah sebetulnya pada waktu itu. Dan aku ditolak sama label itu padahal sebelumnya sangat percaya banget aku akan masuk label itu, karena waktu itu dibilangnya juara 1-2 akan masuk, tapi ternyata dan mereka sangat percaya aku akan jadi juara 1. Wah, itu sangat PHP sekali ya. Tapi aku mengerti posisi mereka, karena ya bagaimanapun mereka cuma bisa ambil juara 1 dan kebetulan juara 1-nya bukan aku. Aku harus menerima penolakan itu dan luntang-lantung banget gitu. Dan akhirnya aku diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah keluarga salah satu kakak sepupu aku, dan yang sangat mendukung perjalanan karir aku di Idol gitu. Sampai akhirnya aku mulai ngerasa kayak aku harus tinggal mandiri, karena beban sekali menjadi beban gitu ya. Jadi aku pikir aku harus ngekos, dan di situ ada rumah manajemen yang akhirnya menyediakan untuk aku tinggal bersama mamaku berdua, bareng sama Cici Gisel waktu itu. Jadi kita satu atap. Jadi akhirnya kamu sama mama? Sama mamaku, kakak mas-masku masih di Jogja. Balik lagi ke Jogja, tapi mereka hanya menyelesaikan kuliahnya juga. Bukan sama papa? Tidak sama papa. Oke. Berarti mereka sangat bergantung dengan bagaimana hidup aku ada di Jakarta gitu. Wow. Dan aku melanjutkan sekolah lagi. Waktu itu mencoba untuk beberapa minggu sekolah di sekolah swasta, karena itu yang paling cepat yang akhirnya bisa menerima aku. Tapi ternyata 2 minggu sekolah itu kayak aku tidur terus di kelas, karena aku keluar kota dan lain. Aku pagi aku harus tidur sekolah. Aku bilang sama mamaku, kayaknya aku gak bisa sekolah deh, atau mungkin aku bakal tinggal kelas kalau kayak gini. Dan solusinya adalah ini ada homeschooling Kak Seto. Akhirnya aku sekolah di HSKS gitu. Ya aku menyelesaikan masa SMA aku di sana. Tapi ya itu sih, 2 tahun berarti 2010 aku selesai Idol sampai 2012. Ya it's only God's grace ya, yang bisa membuat aku tiba-tiba punya pekerjaan dari si juara 2 ini yang selalu dapat limpahan kerjaan dari yang sibuk-sibuk gitu ya. Kayak udah nih Citra bisa dari bener-bener rate yang paling kecil, dari naik pesawat juga yang bener-bener ya pokoknya nggak ada privilege yang gimana-gimana lah. Idol di zaman itu. Dan
kayak aku tuh melalui hari demi hari tuh yang penting makan deh gitu. Yang penting makan, yang penting aku bisa biayain kakakku, aku bisa biayain sekolah gitu dengan apa yang ada gitu. Dan kalau diingat-ingat hari-hari itu mungkin isinya cuma nangis-nangis aja sih. Kayak nangis dan bingung. Mungkin lebih banyak bengongnya gitu. Kalau sekarang mungkin aku baru ngerasa kayak ya ampun, berarti kalau semua cicilan tercukupi, segala kebutuhan terpenuhi, berarti Tuhan tuh ada terus ya di masa-masa itu. Dan dan aku bahkan nggak ngerti caranya jadi tulang punggung keluarga. Aku nggak ngerti bahwa itu adalah tugas tulang punggung keluarga. Tiba-tiba aku menafkahi, berat sekali. Tapi kayak luar biasa banget ya aku dimampukan gitu di masa-masa itu. Dan dalam kondisi yang aku juga nggak benar-benar tahu hubungan papa mamaku tuh seperti apa. Sampai akhirnya waktu berjalan dengan sangat cepat. 7 tahun hidup tanpa papaku. Sebelum kita ke situ, gue ngerasa kayak lu bayangin kalau misalnya lu nggak menang idol dan orang tua lu tetap berpisah dan mereka nggak ada sumber pemasukan yang bener gitu. Jadi akhirnya Tuhan tuh kayak mengorkestrasikan supaya lu menang Indonesian Idol. Kalah sih, tapi ya oke lah. Well, menurut gue juara 2, juara 1 ya menang lah ya. Udah lah ya. Ya menjadi top 2 di Indonesian Idol. Dan abis itu dapat job dan lu bisa menjadi sumber berkat gitu. Dan kadang-kadang di keluarga gitu kan kita ngerasa gini, istri gue pernah bilang sama gue, ini again situasinya nggak lagi marah-marahan ya, nggak lagi berdebat, tapi dia bilang, Neil, karena gue bilang gue ini tulang punggung keluarga, gue yang menafkahi keluarga. Dia bilang, enggak Neil, lu itu Tuhan adalah tulang punggung keluarga kita. Tuhan itu yang menafkahi keluarga kita. Kebetulan hari ini melalui elu. Kayak gitu. Jadi rezeki yang kita dapetin itu sebenarnya bisa dari siapa aja. Dan kadang-kadang kita butuh that humility juga. Kerendahan hati juga. Walaupun udah pasti gue gak akan gue gak akan males-malesan kalau misalnya sampai tiba-tiba istri yang jadi tulang punggung keluarga gitu. Gue pasti akan berusaha banget gimana caranya supaya gue bisa terus menafkahi gitu kan. Walaupun mungkin kecil, walaupun mungkin belum sebesar istri gue, tapi tetap gue akan berjuang habis-habisan supaya make sure gue bisa menjadi seseorang yang menafkahi gitu. Tapi yang Viola bilang benar banget, Tuhan itu selalu memberikan provision ke keluarga kita, kali ini melalui gue gitu. Kita nggak pernah tahu melalui siapa lagi gitu. Dan nggak tahu ya, itu bikin gue kayak sangat lepas burden sih. Lepas tanggung jawab, nggak lepas tanggung jawab, sorry, bisa dibilang beban sebagai tulang punggung keluarga itu kayak agak meringankan gue gitu jadinya, teringankan. Gue bisa minta rezeki terus sama Tuhan, minta provision sama Tuhan, dan gue pun juga udah berdamai kalau misalnya ternyata provisionnya itu bukan dari gue, kayak gitu. Dan bener kata Citra, sampai hari ini gue dicukupin terus. Bayangin kalau misalnya mereka berpisah dan lu ya masih sekolah. Gila sih. Itu juga jadi pertanyaan-pertanyaan juga sih. Pasti ada banyak banget kayak skenario-skenario yang udah gue ciptakan gitu ya. Kayak kalau misalnya kayak gini nih bakal gimana ya, gimana. Bahkan menyambung ke lagu Pertolonganmu ya, itu kan dibuat 2012-2013 yang dimana itu terjadi ketika tanpa komunikasi dengan papaku. Dan bagaimana menceritakan tentang pertolongan Tuhan bahkan di saat-saat lagi gak ngerasa ditolong Tuhan. Ngerasa kayak aduh Tuhan udah jawab belum ya, ini bener gak ya yang dilakuin hari ini, pekerjaan ini oke gak ya diambil. Atau banyak banget kerjasama yang gak tahu apakah ini
keputusan yang tepat? Apakah ini akan membuat karirku oke? Kolaborasi ini akan membuat karir ini yang akan makin oke atau flop atau gimana gitu? Itu benar-benar banyak kebingungan. Dan pada waktu itu rasanya kayak ada momen-momen juga kayak gimana ya caranya menyemangati orang yang bahkan belum lihat hasil pertolongan Tuhan ya gitu, belum ngerasain gitu. Tapi ada momen-momen yang kayak kalau orang Jawa bilang kayak legowo gitu ya, kayak wis lah gitu. Dia coba aja gitu, dilalui aja hari demi hari ini. Nggak usah diratapi, tapi dijalani aja gitu. Dan ya itu tadi tiba-tiba 7 tahun berjalan. Tapi di 7 tahun itulah papaku meninggal. Oh no. Dan wah itu juga unik banget ya, setelah melalui 7 tahun yang banyak achievement, banyak banyak hal yang bisa diraih. Dari yang tinggal ngekos akhirnya bisa punya tempat tinggal, dari yang dulu nungguin mobil kapan ready untuk bisa kerja dan kemana-mana sampai akhirnya bisa punya mobil gitu. Dan hal-hal yang didapat kecil demi kecil gitu ya, sampai akhirnya jadi cukup gitu. Ngagetin banget sih waktu papaku pergi di saat aku liburan bersama keluargaku. Dan itu menjadi liburan pertama kami setelah akhirnya kakakku selesai kuliah. Itu kayak sebuah perayaan. Wah, kakakku tuh suka banget anime, dan kakakku tuh mimpinya itu sering dikecilkan oleh mendiang papaku karena dianggap kayak tukang gambar bisa apa sih gitu. Dan ternyata itu malah jadi karirnya kakakku sampai hari ini, sangat membanggakan. Dan aku melihat kegigihan kakakku sampai akhirnya aku bilang aku mau kasih kamu hadiah, kita ke Jepang gitu. Wah, suka anime banget dan manga gitu. Iya, dan itu mimpi dia dari dia masih kecil gitu. Dan kita rayakan itu dengan sangat penuh rasa syukur. Kita tuh kayak setiap tempat kita kayak ya ampun Tuhan baik banget ya. Aduh kok kita bisa ya kesini ya. Ya walaupun waktu itu kita mungkin kayak benar-benar dengan cara yang sederhana sekali ya liburannya. Bukan yang dengan kemewahan, bukan dengan makan yang fancy-fancy, bukan. Tapi kayak kebersamaan dan kehangatan yang jarang kita temuin karena kita selalu dipisahkan oleh jarak. Mas-masku di Jogja, aku di Jakarta. Tapi justru itu adalah momen papaku pergi. Itu aku bingung banget kayak gimana cara kita pulang dalam keadaan entah kenapa waktu itu kok kita kayaknya dipersulit sekali pulang, dan pihak keluarga itu sangat pengen cepet-cepet papaku dimakamkan. Sampai akhirnya keputusan dari keluarga papaku bilang kayak kita nggak usah pulang, langsung dimakamkan papaku gitu. Dan itu padahal belum pandemi, tapi kita berpisah dengan papaku dalam keadaan video call. Itu sedih, tapi benar-benar kayak perasaan sedih itu kayak kosong gitu. Bahkan aku nggak bisa bilang itu sedih kayak waktu itu, karena kayak kok nggak ada pamit ya. Bahkan aku pernah berpikir kayak mungkin di saat yang tepat, di saat kita juga udah punya nyali dan punya kedewasaan untuk datang ke papaku dan kayak udahlah yang udah gitu. Toh kita bisa hidup baik, kita menjalani kehidupan yang baik. Kita nggak kita nggak mengikuti hal-hal yang arus yang membuat kita berpisah atau kita jadi orang yang nakal. Kakak-kakakku hidup baik-baik banget gitu. Aku mensyukuri bahwa kakakku menjadi anak-anak yang tidak bikin masalah di luar gitu. Tapi kok berpisahnya kayak gini ya gitu. Dan waktu papaku meninggal tuh lucu banget karena orang-orang nyanyi lagu Pertolonganmu. Itu kayak gimana ya? Kayak aneh banget sebenarnya momen itu. Tapi terlepas dengan apa yang terjadi dalam 7 tahun itu, benar-benar kayak pas kita melepas papa tuh kayak ya kita udah pasti kita minta maaf walaupun membingungkan caranya. Tapi aku bilang sama mas-masku, kita berdoa bareng, kita kayak rosario bareng. Kita bilang, aku gak tahu ya mas-masku ini perasaannya seperti apa tentang papa.
ada satu masku yang punya kepahitan yang amat dalam terhadap papaku dari dia kecil gitu, dan aku nggak bisa mengatur perasaan itu, dan aku cuma bilang kayak untuk hari ini kita doain papa aja biar jalannya lancar gitu. Kita coba tanggalkan segala hal-hal yang pahit itu, dan kita doain aja jalannya lancar, atau kita doa yang penting papa punya tempat yang tenang gitu. Dan itu yang kita coba lakukan terus menerus sampai hari ini gitu. Dan belum aku tanya juga sih ya ke mas-masku bagaimana mereka melalui bertahun-tahun lamanya mengenang papaku. Tapi setelah papaku meninggal, kita malah jadi apa ya, proses pas kita sampai ke Jakarta dan akhirnya kita berangkat. Kita ini berarti lo sama sekeluarga, sama ibu, sama mama. Okay. Tapi jadi intinya papa nggak ikut, cuma satu orang. Iya, di liburan ya kan maksudnya. Pas lagi liburan. Iya. Pas kita selesai, mungkin kayak 1 hari setelah papaku meninggal, akhirnya kita pulang ke Jakarta. Kita langsung ambil flight ke Jogja. Dari Jogja kita ke Magelang. Papaku dimakamkan di Magelang. Di situ kita nggak menangis, nggak ada dari kita ada yang menangis satupun. Tapi terlihat sekali aura kita kayak gelap banget, dan kita benar-benar nggak bisa diajak ngobrol kayaknya. Kayak apalagi papaku meninggal dengan ada beberapa berita-berita yang tidak mengenakan gitu, dan kita harus menghadapi itu lewat media. Dan aku cuma bilang kayak tolong banget manajemen aku bisa mengatur itu semua agar menutup rapat beritanya gitu. Kayak ya udah anggaplah nama aja tapi tanpa mengkaitkan ke keluarga gitu. Dan ya puji Tuhannya itu kayak cepat sekali prosesnya, dan linglung banget ada di Jogja mengadakan misa, menerima banyak orang-orang yang datang dan bilang kayak gimana. Aku juga bingung, kayak kita juga nggak ada di hari-hari terakhirnya gitu. Ada banyak lubang yang besar banget di dalam diri aku yang kayak andai gitu. Kayak harusnya aku nggak sebesar itu egonya dan lain-lain. Tapi balik lagi tentang lagunya ya, di misa itu mendengarkan orang-orang tuh sampai kayak yang ayo kita nyanyikan lagu pertolonganmu tuh, kayak bahkan mungkin papaku nggak tahu kali ya itu lagu tentang hasil dari perpisahan mereka itu, apa yang kami lalui gitu, apa yang aku lalui. 7 tahun itu sama sekali nggak ada komunikasi sama sekali. Aku pernah sih mengajak ketemu gitu, dan di saat aku ngajak ketemu papaku benar-benar sangat defensif, sangat merasa kayak iya kalau kalian mau hidup yang lebih nyaman ya kalian harus sama saya gitu, harus pokoknya. Dia sakit hati banget karena tidak ada satupun dari anaknya. Itu pertanyaan besar buat papaku ya, kayak kenapa tidak ada yang mau bersama papaku, padahal mungkin dengan banyaknya hal-hal yang mungkin disampaikan, tapi bayangin kakak aku mau hidup dari mana, dari mamaku yang seorang ibu rumah tangga. Mungkin mamaku bisa masak kali ya, untuk dijual kali. Pikiran tercepat kita waktu itu. Tapi benar-benar kayak bingung juga aku, kayak mas-masku kenapa kalian malah pilih sama mamaku gitu. Dan mereka bilang kayak ya nanti kita bisa cari sampingan gitu. Mereka akan melakukan segala cara untuk yang penting jangan sama papaku. Itu sakit hati gitu banget sih. Iya, dan aku berusaha untuk kayak surat-suratan sama bapakku gitu, karena sepahit-pahit perasaanku kayaknya cuman melalui aku untuk bisa berkomunikasi sama bapakku. Dan ada momen-momen dimana aku merasa kayak aduh papaku ini juga kok gak mau dengerin ya gitu. Kayak kok papaku ini lebih membesarkan kemarahannya daripada ketakutannya kehilangan anak gitu. Wow. Apakah papaku ini gak takut ya kehilangan anak gitu ya? Padahal kita ini ketakutan loh, gak ada bapak gitu. Kita ketakutan gimana menghadapi hari besok, bagaimana kita melalui hal-hal yang mungkin harusnya diputuskan oleh orang-orang dewasa. Tapi gimana ya, kalau misalnya mau nginget aku dari masa kecilku ya, memang mama papaku tuh hidupnya sering berpisah. Karena kerjaan? Karena kerjaan gitu. Jadi karena papa di Timika, mama di Jogja. Mamaku di Sumatera kebetulan, mamaku orang Sumatera. Oke. Dan dari aku umur 4 tahun
itu akhirnya aku harus tinggal di Timika. Aku ikut papaku dan mamaku, sedangkan mas-masku tinggalnya di Sumatera. Dan dari aku umur 4 tahun sampai aku SD mungkin kita hidup terpisah. Jadi memang sama mas juga sama mas-masku terpisah. Jadi aku selalu tinggal bertiga, papa mama aku, mas-masku selalu jauh. Wow. Jadi mas-masku tuh nggak pernah ada masa bonding kecil yang bonding bareng sama papa mamaku. Sampai hari ini aku masih belum tahu apa yang mendasari keputusan itu. Kayak ya kenapa nggak kita semua dibawa aja? Betul. Gitu. Kenapa nggak kita dibuat untuk yang penting kita kumpul, nggak usah gimana-gimana tapi yang kumpul. Gak pernah ngomongin ke mama? Itu adalah keputusan papaku. Dan mamaku benar-benar waktu akhirnya kita besar, kita bertanya-tanya kayak kenapa ya waktu itu kok bisa? Aku bahkan gak ngerasain bonding, aku punya kakak gitu. Walaupun masa kecilku di Papua, di Timika itu adalah salah satu masa yang termembahagiakan di hidup aku. Karena jadi anak satu-satunya? Gak berasa banget, karena aku lebih banyak main sama teman-teman. Jadi kalau aku pulang, dan papaku pun bukan di tempat yang sama. Jadi papaku tuh kayak ada namanya di satu tempat lain yang mungkin lebih dekat di berapa di jam lah dari kerjanya gitu. Jadi mungkin weekend baru papaku pulang. Dan komunikasi yang memang dari kecil aku tahu bahwa mama papaku itu tidak cukup baik. Itu memang membentuk aku juga jadi kayak banyak mencari pelarian. Jadi aku selalu cari kesenangan dan keseruan itu entah kalau nggak di gereja ya di sekolah. Sampai akhirnya kita dipertemukan lagi ketika mbah putri aku dari mama itu sakit. Akhirnya papaku minta izin sama papaku untuk tinggal di Sumatera. Dan alasan lainnya adalah biar anak-anaknya kumpul semua sama mamaku di Sumatera. Dan itu pas waktu SD. Tapi wah itu apa ya, shock culture banget. Karena dari aku yang mungkin tinggal di Timika dengan kebudayaan di Papua. Daerah banget gitu ya. Maksudnya di Sumatera Selatan tuh di daerah kabupaten gitu, yang secara fasilitas sekolah, secara fasilitas kehidupan itu cukup shock sih gitu. Jadi kayak buat aku, jomblangnya gimana sih? Maksudnya kayak jomplang banget. Kayak kalau di Timika itu kebetulan karena papaku kerja bersama dengan sebuah company dari luar negeri. Jadi kayak memang fasilitasnya tuh udah kayak sekolah internasional gitu. Rasanya gitu ya, dengan segala fasilitasnya, dengan lifestyle-nya gitu, olahraganya gimana, renang lah segala macam. Bener-bener yang kayak fasilitas modern banget. Begitu aku tinggal di daerah itu aku kayak depan rumahku kali, terus kayak naik sekolah itu nggak naik motor, naik sepeda, dan kita harus bisa naik sepeda. Dan di situ aku belum bisa naik sepeda. Dan banyak memulai semua dari nol. Dan hidup aku benar-benar kayak ngurusin nenek, ngurusin mbah putriku itu. Melihat bagaimana mamaku sangat berbakti terhadap orang tuanya. Di situ aku canggung banget ketemu masku. Kayak, halo mas. Beda umurnya berapa? Yang terdekat itu 6, yang satunya lagi 8. Jadi 8, 6. Masa 6 tahun sama 8 tahun 8 tahun. Gitu? Iya. Dan di situ kayak belum bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kakakku yang kedua apalagi susah sekali untuk dideketin karena nggak tahu ya, satu sisi aku merasa dia mirip banget papaku yang kaku, yang susah untuk diajak ngobrol gitu. Kalau yang satunya lagi itu udah kayak apa ya, udah kayak duta sosial banget. Temennya di mana-mana. Ya si anime bukan, itu yang justru yang kedua. Yang pertama. Kakakku yang pertama itu sangat supel, sangat mirip mamaku, temennya di mana-mana, orang sosial banget. Tapi kalau kakakku yang kedua ini mirip papa, tapi aku tahu bahwa dia sangat tidak suka dibilang mirip papaku. Gitu. Dan tapi kita baru ngomongin ini semua di podcast. Iya. Gak apa-apa. Aku tahu dia pasti akan nonton ini. Awkward. Nah, tapi akhirnya itu lama-lama akhirnya kita mulai ada kayak kedekatan. Tapi balik lagi kita benar-benar ketemu papaku cuman 1 tahun sekali. Gila. Hanya Natal. Dan setiap kali Natal kita udah deg-degan banget. Jadi Natal itu selalu menegangkan. Kenapa? Sorry, gue pikir deg-degan karena excited bakal ketemu ayah gitu. Nah, itu dia. Itu sangat bertolak belakang banget. Kita selalu kayak
kita pastiin rumah dalam keadaan baik, gagang pintu baik, keran semua aman ya, ini lampu apa segala macam, semua fasilitas kenyamanan nyaman, aman. Semoga nggak ada masalah, nggak ada gonjang-ganjing deh, semoga. Jadi dia bisa datang kayak ini kenapa ini udah dalam dan marah-marah dan lain-lain. Dan mungkin pada waktu itu kita kayak jadi ketakutan dan jadi kayak ada kebencian ya. Kayak bahkan kayak udah nggak usah pulang aja gitu. Pada waktu itu sampai akhirnya beliau meninggal pun kita juga masih menangkapnya seperti itu. Cuman mungkin ketika kita beranjak dewasa dan kita menjalani kehidupan dewasa, kita mulai berpikir kayak apa jangan-jangan ya ketika papa pulang tuh sebenarnya papa tuh pengennya tuh santai, nggak kerja, mungkin dia juga stres jauh dari istri anak gitu. Dia pengennya kalau di rumah tuh semua tuh baik-baik aja, nggak ada yang rusak, nggak ada yang perlu harus diperbaiki gitu. Tapi caranya mungkin dia udah kayak ngamuk aja gitu, mungkin. Ini serba mungkin dan serba gitu gak ya papaku ya? Kita berdiskusi dengan kayak jangan-jangan dulu papa tuh gini kali ya. Yang sampai saat ini kita gak tahu kebenarannya seperti apa. Atau mungkin ada kegelisahan lain yang kita gak pernah tahu dan papa gak ngerti cara menceritakannya. Tapi kita ambil kesimpulannya yang baik-baik aja kali ya. Gitu, untuk membuat kita merasa baik-baik aja dan untuk mengenang hal-hal baik aja gitu. Ketika makin dewasa dan makin dewasa. Gitu, jadi sebenarnya dari 16 tahun aku menjadi penyanyi dan menyanyikan, ya mungkin 13 tahun lah ya menyanyikan lagu Pertolonganmu itu tuh kayak banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi yang diselingi soundtrack Pertolonganmu. Itu tadi gue baru nanya pertanyaan kedua ya. Boleh gak ceritain soal Pertolonganmu? 51 menit sendiri guys. No, tapi gue ngerti sih sekarang kenapa Pertolonganmu itu bener-bener impactful banget. Karena lu nyanyi ketika lu sendiri lagi membutuhkan pertolongan gitu. Lu membutuhkan pertolongan tapi lu tetap menyanyikan si pertolonganmu ini untuk menolong orang lain. Kayak ya yang tadi lu ngomong ya, legowonya itu loh. Jadi I don't know, di situ Tuhan bisa bekerja banget karena Tuhan bekerja not from your strength, tapi bukan dari kekuatan lu, tapi dari kelemahan lu gitu, dimana lu lagi teriak butuh pertolongan sama Tuhan, tapi lu tetap nurut sama Tuhan untuk membuat sebuah lagu demi menolong orang lain juga gitu. Itu keren banget sih Cid. Tadi gue nggak tahu nih, ketika lu ada di Timika kah atau di Sumatera Selatan kah, ketika lu mulai menjadi pemazmur? Di Sumatera Selatan. Oke, jadi bukan di Timika. Umur 11 tahun ya. Oke. Karena suara Citra ini kan khas banget, beda banget dengan suara yang pernah, ketika gue nge-host Indonesian Idol, ya suara Citra punya keunikan sendiri, beda banget gitu. Ketika kita tutup mata, Citra nyanyi, kita udah tahu banget, itu Citra gitu. You have your unique character. Itu apakah lu gara-gara benar-benar purely karena pemazmur aja, atau lu emang sekolah nyanyi juga dan lain-lain? Kayaknya ngerti nada itu cuman di gereja. Dari gereja. Ngerti kayak pecah suara gitu ya. Iya. Kalau untuk suara khas itu aku baru mendengarnya ketika ada di Indonesian Idol. Iya. Dulu ngiranya cuman ya nyanyi aja. Iya. Dan sama seperti ketika mengikuti audisi, kayak ada yang pernah tanya gitu, kayak apa yang membuat kamu yakin dengan penampilan kamu saat ini itu menunjukkan kamu bisa jadi seorang bintang. Terus kayak iya juga ya, apa ya? Jadi aku nggak bisa jawab gitu, kayak mungkin ya nyanyi aja ngertinya gitu. Jadi apapun hasilnya ya nggak punya ekspektasi yang berlebihan pada waktu itu. Dan ya cuman mazmur aja. Pas lagi jadi pemazmur, apa sih yang lu pikirin ketika nyanyi? Ada gini, gue bilang sama istri gue bilang, udah ini anak kita kan umur 13 tahun ya, kenapa nggak dia suruh nyanyi ke gereja aja, supaya itu jadi bahan latihan dia.
supaya ya siapa tahu nanti ketika dia udah nyanyi, udah sering nyanyi di gereja, akhirnya ketika nanti kita orbitkan sebagai penyanyi, buset gue sampai kesel. Ketika kita orbitkan sebagai penyanyi, gitu ya, suara dia udah bagus dan dia udah sering latihan di gereja gitu sebagai penyanyi gereja. Dia udah sering nyanyi di depan orang banyak, dia melatih confidence-nya dan dia melatih suaranya juga gitu, dan abis itu ada direction juga kan dari ya pasti dari pastornya lah atau dari pembinanya whatever. Istri gue bilang itu motivasi yang salah. Hai Viola. Asli Viola bilang kayak, Nel, how could you think like that? Kenapa emang ya? Gue sih mikir efisien aja gitu. Enggak dong. Lu kalau misalnya nyanyi di gereja, ya lu nyanyi untuk Tuhan. Kok lu punya agenda seperti ini? Mengorbitkan anak sendiri. Gitu. Jadi gue kayak, iya juga ya. Lu harusnya nyanyi di gereja itu benar-benar lu gak peduli suara lu bagus atau enggak. Tapi yang penting lu benar-benar menyembah Tuhan dan lu bernyanyi untuk Tuhan gitu. Iya, karena waktu nyanyi Mazmur pertama kali itu gara-gara ada guru yang bilang kayak coba iya yang kamu gitu. Pas kita lagi nyanyi rame-rame terus kayak tiba-tiba salah satu guru Ibu almarhumah Kasmunah itu orang pertama yang sangat-sangat mendorong aku untuk kayak kamu harus Mazmur, kamu harus kayak kenapa nggak yang lain gitu, karena semuanya nyanyi gitu, kayak ya udah yang lain aja. Dan aku masih kecil jadi kalau Mazmur kayaknya belum sampai deh di mimbarnya. Gitu kayaknya harus ekstra kalau orang Jawa bilang dingkle gitu. Oh iya, pakai untuk dingkle kayak lagi. untuk di atas gitu. Jadi lebih baik yang tinggi-tinggi aja gitu, kakak-kakak aja gitu. Enggak kamu. Terus aku belajar Mazmur dan wow susah ya gitu karena nggak bisa diimprove. Ya do re mi itu nggak bisa diimprove. Jadi itu challenge-nya luar biasa, dan setiap kali naik ke mimbar, wah itu ada deg-degan yang luar biasa hebat karena ketika setiap kali Mazmur mataku tuh selalu gelap ngelihat siapapun. Jadi itu selalu kayak burem-burem gelap yang gak jelas gitu. Dan yang membuat mendebarkan karena ini adalah satu-satunya momen dimana aku merasa Tuhan lagi melihat aku banget. Dan aku lagi ngobrol sama Tuhan. Come on. Ketika lagi Mazmur. Jadi kenapa banyak orang suka nanya, apalagi mamaku suka kayak, kamu ini Mazmur kayak baru sekali. Kenapa sih selalu deg-degan gitu? Beda, aku sampai susah menjelaskan kenapa deg-degannya itu lebih daripada aku nyanyi di ya, dan di acara-acara yang mungkin di depan presiden misalnya, atau di depan tempat-tempat yang agung lainnya gitu ya. Deg-degan juga, cuman ketika Mazmur itu aduh berat. Ada yang bikin kayak gak boleh salah karena aku mau memberikan yang terbaik untuk orang yang paling memberikan yang terbaik buat hidup aku. Gitu. Jadi ya sama halnya ketika aku menyanyikan lagu rohani, lagu-laguku yang lain gitu ya, atau menulis atau lain-lain. Memang ada tanggung jawab yang luar biasa besarnya gitu. Kayak ada bedanya antara worship leader sama worshipper. Oke. Jadi kadang-kadang tuh di gereja kan orang-orang yang mimpin worship, yang penyanyi-penyanyi gitu di depan gereja di atas panggung itu adalah, kalau misalnya gue ngeliat gitu ya, nyanyi itu udah kayak Beyonce banget gitu di atas. Jadi dia itu lagi dia adalah worship leader ya, dipanggilnya WL gitu, worship leadernya. Nah tapi gue kadang-kadang suka ngeliat juga ada beberapa worshipper itu yang terjadi adalah ketika mereka nyanyi, kita kayak yang tadi kamu lihat gitu, yang kamu tiba-tiba udah nggak ngeliat lagi orangnya, kamu kayak ada di sebuah atmosfer sendiri. Dan ketika kamu ada di atmosfer tersebut dan kamu mulai mengeluarkan suara kamu, kita ikut masuk ke dalam atmosfer keagungannya Tuhan tersebut. Dan itu adalah worshipper. Jadi intinya kita seperti menunggangi ketika kamu lagi worship ke Tuhan. Dan itulah worshipper gitu. Penyembah sejatinya gitu. Bukan
worship leader yang kalau misalnya nyanyi itu udah kayak manggung. Menyanyikan lagu rohani dan dilabeli sebagai penyanyi rohani itu wah challenge. Itu sangat menantang sekali. Ada tahun dimana tahun 2018 itu aku kayak bilang sama manajer aku kayak aku mau berhenti jadi penyanyi rohani yang dikomersilkan. Kayak biarin aja aku tiap minggu misalnya di gereja-gereja mungkin aku bisa mazmur, tapi kayak untuk merilis lagu, menjualnya dan mendapatkan itu kayak kok jadi mengerikan ya, karena ekspektasi orang melihat penyanyi rohani itu harusnya A, B, C, D, F, G. Dan itu jadi sebuah patokan yang kayaknya membuat hidup aku juga harus terlihat ideal di layar kaca gitu ya. Dan rasa tanggung jawab itu menakutkan karena menurutku ya aku harus benar-benar hidupi itu. Bukan cuman kayak wah ini penyanyi rohani berarti memang harus terlihat ideal. Enggak, harus ideal. Itu aku jadi kayak menuntut diri aku untuk harus ideal. Sedangkan di dunia yang fana ini di dunia yang penuh dengan sandiwara ini guys. Iya, dan aku bekerja di dalamnya juga, di dunia yang banyak sekali godaannya, dan aku juga masih tumbuh menjadi anak yang banyak mencoba, banyak dicobai gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin menantang diri aku untuk kayak sanggup gak, bisa gak gitu. Sampai akhirnya tahun 2018 aku kayak udah gak bisa. Tapi anehnya ketika aku bilang, hari dimana aku bilang kayak sama manajer aku mau berhenti jadi penyanyi rohani dan gak mau terima lagu acara-acara rohani, justru tiba-tiba sebuah malam gak bisa tidur, aku menulis sebuah lagu. Tiba-tiba jadi sebuah lagu, terus kayak ya udahlah simpan aja gitu. Tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang sangat buruk terjadi dalam perjalanan karir aku. Kayak what happened? Aku ditipu teman kerja, terus ada kayak penggelapan dana di belakang yang aku tahu terhadap karirku, sampai akhirnya ada banyak perubahan-perubahan dinasti di tim aku, sehingga rasanya kayak uang nol gitu rasanya gitu ya. Kayak aduh memulai karir lagi gimana. Album kedua aku flop. Banyak banget kasus-kasus yang kayak aduh kok jadi harus ngurusin pidana dan lain-lain gitu. Oh no. Terus tiba-tiba ketemulah sama Kak Jason lagi. Terus lagi ngobrol-ngobrol Kak Jason bilang aku tuh ada lagu, ada nada sih sebenarnya. Terus akhirnya dia main piano. Terus coba deh kamu nyanyiin gitu. Terus kayak kita video callan. Yang teringat adalah lagu yang pernah aku tulis itu. Dan akhirnya ternyanyikan dengan sangat natural. Dan jadilah sebuah lagu. Lagu itu dirilis. Akhirnya ketika lagu itu dirilis, entah kenapa ya gak tiba-tiba sih. Cuman kayak rasanya semua yang tadinya kayak uring-uringan, terus tiba-tiba kayak menjadi tertata, kayak one step at a time tuh, kayak ngerjain hal-hal itu bisa lebih terstruktur dan lain-lain. Akhirnya aku bikin sebuah konser, judulnya Remembrance. Itu menghadirkan belasan penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagu rohani, dan menjadikan itu sebuah konser yang walaupun penuh lika-liku prosesnya, tapi itu mengumpulkan begitu banyak penonton. Dan itu jadi sebuah kayak ternyata bisa ya bikin konser rohani itu sebesar ini. Dan uniknya lagi tiba-tiba lagu yang ditulis yang judulnya Sertamu itu menang AMI Awards. Come on. Aku pas menerima piala itu kayak bahkan aku gak datang ke AMI-nya karena ya gak mungkin menang lah gitu. Dan aku gak tahu kalau ternyata lagu itu ada sebuah nominasi untuk lagu spiritual Nasrani ya sebutannya. Iya. Berlirik spiritual Nasrani gitu. Itu kayaknya tahun pertama yang aku tahu ya. Dan aku menangkannya, rasanya kayak wah, ini kayaknya bukan cuma sekedar menang deh gitu. Kayak ada sesuatu di balik ini gitu. Dan akhirnya menulis lagi. Kayak aku bingung sih sebenarnya, kadang-kadang suka Tuhan
apa yang bisa aku lakukan ya untuk mengindahkan setiap panggilanmu gitu. Kayak apakah aku terlalu merasa rendah diri sampai aku merasa aku kayak gak layak deh nyanyi lagu-lagu yang seperti ini. Kayaknya hidup aku belum cukup layak untuk menceritakan betapa mulianya hidup yang Tuhan persiapkan gitu. Tapi walau tertatih, ya mari kita cobalah Tuhan gitu. Kayak aku merasa kemana nanti arahnya, mau lagu rohani yang tercipta lagi, yes monggo. Kalau mau lagu sekuler lagi ya boleh. Walaupun memang di beberapa tahun terakhir ini aku cukup kesulitan untuk merilis lagi lagu sekuler, karena nampaknya orang kayak udah melihat aku tuh sebagai penyanyi rohani gitu, yang tadinya mungkin sangat menakutkan buat aku terima. Tapi lama-kelamaan kayak ya kalau memang itu bisa jadi sebuah berita yang baik dan media-media juga menceritakan cerita-cerita yang baik, kayak menurut aku gak apa-apalah daripada harus skandal gitu pikiran aku. Kayak itu juga yang membuat aku kayak lebih, ya mungkin secara menjadi dewasa tuh bikin aku kayak pengen cari yang stabil, yang gak huru-hara banget. Setelah melalui banyak kehidupan yang cukup gonjang-ganjing, kayak pengen deh punya hidup yang stable, yang aku mulai menikmati hidup dengan banyak jalan-jalan gitu. Mulai yang kayak solo trip, mulai yang kayak apa sih, gue pikir hidup yang stabil, yang lebih tanpa gonjang-ganjing, mau arahnya ke arah kekawin. Nikah guys. Aduh, tiba-tiba ngomongnya solo trip, kagak dong, honeymoon trip gitu. Nggak tahu, itu lebih scary lagi deh menurut aku. Itu lebih tahap scary yang lagi. lebih scary. Maksudnya untuk di case cerita aku ya. Kenapa? Nggak tahu ya. Aku dulu ada masa-masa dimana kayak aku pengen banget. Dari kecil sih aku suka banget Disney. Jadi aku merasa pernikahan yang wow itu seperti apa, berjalan di altar terus dengan lagu-lagu dan kebayanya nanti gimana, terus adatnya gimana, udah sangat terkonsep banget. Nama anaknya apa itu udah seru banget bersama dengan sepupu-sepupuku. Obrolan-obrolan ketika lagi Natal dan tidur bareng gitu ya. Pokoknya nanti nikahnya mau gini. Ternyata aku melalui proses kehidupan yang cukup tidak tidak rapi menurutku. Kayak orang sekolah, kerja, akhirnya memutuskan untuk menikah, akhirnya memutuskan untuk punya anak. Sedangkan aku kerja, sekolah aja aku ngerasa kayak kurang lengkap gitu. Pendidikan yang aku miliki tuh rasanya kayak nggak penuh seperti kebanyakan orang gitu. Bagaimana bisa dengan kehidupan aku yang loncat-loncat alurnya diminta untuk ideal di saat ada banyak hal-hal yang plot-plot ini sangat kosong gitu. Dan aku belum menemukan kesiapan itu sih untuk kayak punya tanggung jawab lagi dengan sesuatu yang mungkin lebih sekali untuk selamanya. Dengan ada banyak hal di kehidupan aku yang suka nggak suka aku harus terima dan harus aku jalani. Dimana ketika nanti dan itu kan sesuatu yang nggak bisa aku pilih, yang itu datangnya dari keluarga. Ketika nanti aku menikah, berarti kan dengan sangat sadar penuh aku memilih gitu, kamu untuk menjadi bagian dari hidup aku sekali dan untuk selamanya. Berarti aku sudah harus lebih lagi legowo dengan kalau misalnya di tengah jalan ada hal-hal yang ada luka-luka yang aku gak mengerti dan aku gak bisa terima. Sedangkan aku sadar betul bahwa aku menerimanya dengan sadar loh. Sedangkan kalau dari keluarga kan ya hal-hal ini terjadi, aku sebagai anak bungsu ya kayak ya yang ini aku gak bisa koreksi, ya ini aku gak bisa perbaiki karena memang udah ada aja gitu, aku gak bisa memilih. Jadi aku bisa blame gitu. Sedangkan aku gak kebayang sih kalau aku ini karena keputusan kamu sendiri. Iya, di keputusan aku sendiri.
banyak orang bilang kayak wah ini berarti resolusinya Citra ini berarti tahun ini menikah nih. Wah tahun ini banyak banget, apalagi bertemu dengan banyak media gitu ya, kayak aduh udah tahu nih arahnya. Oke, yang ini nggak usah terlalu lama-lama deh. Kita ngalur-ngalur kemana-mana biar topik itu nggak kebahas. Selalu kayak gitu karena ya belum ada jawaban pasti untuk kayak siap gitu untuk alasannya ya. Tapi ya dan nggak tahu juga pergumulan yang terjadi beberapa tahun terakhir juga kayak apakah aku bisa menjadi seorang ibu, apakah aku capable untuk menerima sebuah pelajaran seumur hidup gitu ya. Menjadi orang tua itu kan pelajaran seumur hidup, dan apakah anakku nanti akan bahagia dengan cara aku mengasihinya gitu. Aku selama 31 tahun ini menjadi seorang anak gitu. Aku memiliki banyak sekali POV sebagai anak gitu, dan ketika nanti aku menjadi ibu, wah itu kayaknya hal lain lagi gitu. Dan lu berarti udah berdamai untuk tidak menikah seumur hidup? Aduh berat banget tapi ya, nggak tahu ya apakah iya atau enggak. Tapi kalaupun iya, kayaknya untuk saat ini di baru pertengahan tahun 2026 ini ya, gue nggak tahu apakah akan terjadi di tahun depan, akhir tahun ini. Tapi untuk saat ini keputusan untuk mau menikah dan memiliki anak itu kayak bukan kebahagiaan yang gue cari gitu untuk saat ini. Walaupun tahu sih, maksudnya itu kan keputusan yang nggak cuman bahagia ya, tapi kan ada orang yang kayak itu udah jadi kayak goals atau jadi kayak next step atau Enggak sih, gue pernah ngeliat lo ketemu dengan beberapa mantan pacar kayaknya. Lo lagi ngapain gitu, kenalin nih cowok gue, kenalin pacar gue. Jadi dan gue dari tadi mikir gitu ya, Tuhan, actually gue berdoa terus, gue bilang Tuhan, kenapa ya Citra bisa jawab seperti ini gitu. Dan nggak tahu, ini mungkin gue sotoy, maaf banget kalau gue sotoy, tapi ya emang ini konsekuensi atau hasil dari trauma ketika lu masih umur 15 dan lu dikecewakan sama apa yang terjadi dengan orang tua lu. Bahkan ayah lu sendiri juga cuman setahun sekali hadirnya di dalam hidup lu gitu. Jadi I think akibatnya adalah ya lu jadi punya trauma-trauma dan kesulitan untuk memilih laki-laki yang tepat, takut akan terjadi lagi apa yang terjadi sama nyokap bokap lo gitu. Mungkin. Jadi sebelum kita ke arah situ, lu udah pernah maafin bokap lu belum? Memaafkan, karena mungkin gue nggak tahu ya. Minta maaf tadi udah. Minta maaf udah. Gue denger tadi ketika lu ngomong, ya kita minta maaf sama bokap segala kayak gitu. Tapi bahkan di saat beliau masih hidup pun ya. Betul. Tapi memaafkan itu tuh di mulut, di hati, apalagi setiap kali doa Bapa kami. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Betul. Ada masa-masa di mana aku gak mau doa Bapa kami karena belum bisa mengampuni. Wow. Ngapain ngomong kalau gak bisa mengampuni? Come on. Gila. Tapi ya. Tapi ketika memberanikan diri lagi, itu kayaknya mungkin setelah beberapa tahun dan akhirnya kita ada, setelah 1000 hari. Oke. Dan di malam itu kita buat sebuah ibadah, sebuah misa, kita ke Jogja rame-rame sekeluarga. Dan ketika Romo bilang kayak ya mulai, walaupun bapak kami dinyanyikan ya, tapi itu tuh rasanya kayak oke, kayaknya ini waktu yang baik deh untuk benar-benar bisa memaafkan gitu. Apakah sudah mengampuni atau belum ya nggak tahu sih ya. Apakah itu udah benar-benar dianggap proses perasaan ini tuh mengampuni atau belum. Tapi kalau untuk orangnya gitu, untuk apa yang dilalui bersama papaku, kayaknya aku udah memaafkan ya.
kayaknya. Karena menurut aku memaafkan itu ketika segala skenario dari yang baik sampai yang buruk, keputusan-keputusan diambil sama papaku tuh udah kayak udah nggak apa-apa. Kayak mungkin aku waktu itu marah karena aku nggak tahu POV papa gitu. Kalau aku lagi menerka-nerka POV papa, mungkin aku akan sangat, mungkin papaku gini kali ya. Jadi kayak akan lebih make sense buat aku. Tapi bukan soal papaku lagi, soal menikah ini. Tapi soal komunikasi dan hubungan yang memang bukan cuma dari papaku, tapi dari mamaku. Karena keputusan-keputusan yang terjadi dalam hidup kami anak-anak itu kan bukan hanya keputusan satu orang. Ada sebab akibat, ada segala reaksi yang terjadi atas keputusan mereka berdua. Dan kadang-kadang aku juga berdiskusi sama mamaku kayak kenapa mama dulu nggak gini, kenapa mama aku nggak gitu. Dan ada level lagi yang menurutku aku maafkan adalah itu adalah kali pertama mereka menikah. Dan itu adalah kali pertama mereka juga menghadapi kehidupan yang seperti itu gitu. Dengan kondisi jarak jauh. Betul. Dengan kondisi yang mungkin mereka gak bisa. Ya mereka bisa memutuskan, tapi apapun itu ada konsekuensinya gitu. Dan menurut aku apapun itu kayak gak apa-apa gitu. Dan ya udah. Nah mungkin reaksinya adalah hasil dari setelah mengampuni keduanya, itu menambah keyakinan bahwa aduh aku gak benar-benar tahu lagi reaksi orang lain ke depannya tuh bakal kayak gimana. Apakah bisa aku kontrol atau enggak. Itu sih kayaknya. Dan ketika orang berani untuk mengambil sebuah keputusan berarti kan diikuti dengan berani untuk menerima segala konsekuensinya. Apalagi janji pernikahan yang selalu kudatangi setiap kali aku nyanyi gitu kan. Dalam untung dan malang, dalam segala-galanya gitu. Dengan segala aneh-anehnya kehidupan saat ini gitu. Segala cobaan yang terjadi saat ini. Ya bukan relate sama apa yang terjadi saat ini ya terhadap pasangan-pasangan. Tapi kayak udah bukan lagi tentang orang lain deh. Kayak akunya siap gak gitu. Aku siap lagi gak stres untuk hal-hal ini gitu. Karena wah belasan tahun ini banyak stresnya ya gitu. Kayak ada banyak banget stresnya. Dan ya itu kalau lagi memikirkan secara lagi deep talk sama diri sendiri ya. Tapi kalau lagi setiap pagi bangun saat teduh gitu ya, kayak yang aku pikirkan adalah oh Tuhan terima kasih kesempatannya sekali lagi hari ini. Kemarin susah tapi bisa terlewati gitu. Kesusahan hari ini ya biarlah nanti kita jalani bersama Tuhan gitu. Dan apa yang akan terjadi besok ya kita lihat besok ya Tuhan, kita hadapi bersama gitu. Nggak selalu tentang pahit gitu. Karena terbiasa kayak dari kecil tuh mungkin beradaptasi terus ya. Jadi kayak apa aja yang terjadi udahlah gas gitu. Tapi untuk menikah, untuk melibatkan orang lain, melibatkan keluarga lain, itu butuh kebesaran hati, butuh kesiapan yang mungkin. Yang lu takutin itu dia nyakitin lu atau lu nyakitin mereka? Bingung juga ya. Mungkin takut disakitin sih. Oke. Lu takut dia yang nyakitin lu? Iya. Dan ketika disakitin mungkin takut juga kayak keputusan yang aku ambil ternyata malah memperkeruh misalnya. Gitu. Ya kayaknya sih gitu ya. Yeah. Dan that's normal. I mean apalagi juga ya lu udah sering banget disakitin. Dan tau gak sih sebenarnya yang berat dari Indonesian Idol ya, ini POV cerita lain ya, mungkin dari kisah-kisah keluarga, tapi menjadi orang yang didukung dan di vote itu meninggalkan rasa hutang budi yang luar biasa. Ketika belasan tahun ini aku berusaha untuk membayarnya satu persatu. Maksudnya? Jadi ketika selesai Idol tuh kan
aku sempat bilang sama mamaku kayak, "Ma, jangan jual apa-apa ya, kita nggak punya apa-apa," gitu. Jadi kalau memang nanti nggak ada uangnya, udah biarin aja aku tereliminasi gitu. Jangan sampai kita keluar dari Indonesian Idol terus kita nggak bisa bayar, udah kalah nggak bisa bayar gitu. Dulu aku berkali-kali setiap kali ketemu mamaku, pokoknya udah biarin aja rakyat Indonesia lah yang memilih gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Banyak sekali orang-orang kenalan, teman, kerabat, saudara, dan saudaraku kebetulan luar biasa banyak sekali personilnya. Dan selama belasan tahun ini dulu aku mungkin marah sama mamaku karena kayak tiap hari, tiap bulan, tiap tahun tuh rasanya kayak kita tuh kayak membayar hutang itu terus. Hutang budinya itu loh, kayak bukan soal nominal tapi soal kehadiran, bantuan dan lain-lain. Itu kita kayak, aku termasuk ya yang kayak diminta disuruh untuk nyanyi gratis di sini lah, di acara mereka atau apa. Iya, atau bantuan-bantuan yang mungkin udah sifatnya personal gitu. Kayak misalnya iya butuh ini, butuh untuk kehidupannya, butuh untuk liburannya, butuh untuk ini, dan udah bukan lagi kebutuhan primernya, udah sampai yang tersier banget gitu. Dan aku tuh baru sadar kayak setelah di tahun 2020 mungkin ya, pas pandemi, saat aku udah gak bisa kerja karena semua lockdown, aku baru sadar bahwa ternyata aku banyak sekali ya naruh hal-hal yang harusnya itu jadi kayak cuman angin aja. Apa yang aku lakukan, tabunganku dengan segala yang investasi yang aku punya itu kayak kok nggak ada yang benar-benar untuk masa depan aku ya, gitu. Dan aku baru ngerasa benar-benar kayak aku nggak punya apa-apa, nggak punya investasi yang ada di depan mata itu ya untuk keberlangsungan hidup keluarga aja gitu. Dan balik lagi itu adalah reaksi dari keputusan mamaku gitu. Dan sampai akhirnya mungkin di setelah pandemi mulai merangkak, mulai akhirnya bisa berjalan, aku baru bilang sama mamaku, "Ma, kayaknya aku butuh tinggal sendiri." Gitu. Dan bayangin 27 tahun aku selalu tidur sama mamaku. Wow, oke. Yang dimana teman-temanku tuh kayak, gimana caranya lu punya masa-masa misalnya kita kayak chattingan gemes-gemesan gitu. Itu ada mamaku yang ngeliatin kayak, "Kamu ngapa senyum-senyum?" Ya sekarang sih udah diketawain ya hal kayak gitu. Cuman ternyata aku tuh gak punya ruang pribadi ya. Bahkan untuk memikirkan banyak orang. Aku gak punya ruang pribadi untuk benar-benar kayak gitu. Dan kedamaian aku tuh benar-benar ketika aku lagi ke gereja dan sendirian. Makanya aku sering banget misa sendiri. Karena menurut aku itu kayak momen yang paling hikmat dan sangat damai dan tenang gitu. Dan ya sekarang setelah pandemi aku merasa kayak udah bisa tinggal sendiri. Itu malah bikin aku juga jadi lebih menyayangi, lebih kangen sama mamaku. Aku sempat bilang kayak let me miss you. Itu kayak karena gak pernah ada space gitu. Kayak semua yang terjadi dalam belasan tahun terakhir itu adalah keputusan dan kehidupan yang bukan aku pilih, bukan bahkan ada beberapa banyak keputusan-keputusan yang tidak diskusi sama aku, tapi aku yang harus tanggung gitu. Jadi life after idol gitu ya. Itu ternyata sangat sulit buat aku. Bahkan bukan tentang sulitnya menjaga dan maintain karir, tapi sulit juga untuk dari dalamnya gitu, kekuatan dari dalamnya. Dan ya kehidupan sudah jauh lebih baik, dan aku merasa ternyata untuk bisa memberi dengan damai, diri aku juga harus penuh dulu dengan damai gitu. Karena selama ini aku kayak mikirnya, aduh aku beri terus, dan ternyata aku benar-benar bukan kosong tapi kering banget gitu. Kayak untuk aku menemukan kayak untuk merasa konten, untuk merasa kayak gimana caranya aku bisa terus semangat menjalani hari-hari gitu. Kalau misalnya setiap kali aku menghadapi hari itu kayak aduh, kadang-kadang pulang-pulang tuh udah kayak ini belum dibayar loh, yang ini belum ini belum ini, dan aku kayaknya memang butuh keberanian untuk benar-benar ternyata memberi jarak, memberi ruang itu tuh bukan hal yang buruk ya. Memberi boundaries itu ternyata baik. Itu nggak selalu tentang kayak
walaupun aku harus menerima kata-kata kayak dia mah sekarang udah berubah, udah nggak bisa diatur, udah nggak bisa gini. Tapi kadang-kadang aku juga berusaha juga sih untuk melihat POV mamaku ya. Mungkin karena mamaku juga sendirian, nggak ada teman untuk gimana ya anak gue harusnya gimana ya gitu. Kenapa? Kakak-kakak lu kenapa? Mas-masku tuh mungkin punya struggle sendiri-sendiri sih, yang kayaknya juga apa ya, mereka udah married dulu ya? Baru satu sih. Oke. Ya mereka juga masih sangat bingung dengan hidup mereka masing-masing gitu at that time gitu. Dan kayaknya mamaku juga percaya sama siapa aja yang ngasih masukan. Dan pada waktu itu apa yang diputuskan adalah apa yang masuk ke dalam telinga mamaku. Dan ya jadinya aku mikir kayak apapun yang mamaku lakukan mungkin karena itu juga hasil dari kebingungan mamaku juga, itu juga hasil dari emosi atau ketakutan juga, kayak aduh takut nanti kalau kenapa-kenapa. Jadi makanya gak pernah terjadi dalam kehidupan aku tuh aku keluar di rumah gitu, gak di rumah tuh di atas jam 9 tuh gak ada. Wow. Harus di rumah jam 9, bukan jam 9 baru jalan ya. Jam 9 tuh udah sampai rumah. Jadi memang udah terbiasa kayak gitu. Jadi sekarang itu ada masa-masa juga yang kayak kangen ya berteman. Di saat teman-temanku yang lain kayak, kangen berteman. Kayak iya pengen membuka kesempatan untuk ayo siapa yang mau jadi teman aku gitu. Pengen nambah temen. Bisa teks di nomor di bawah sini ya guys. Di saat kayak mungkin mulai ada waktu, mulai ya hidup udah mulai lebih udah mulai punya tempat sendiri. Jadi kayak ini 4 tahun yang lalu nih baru terjadi nih ya. Iya. Ya 2022 2022 benar. Itu kayak baru menjalani kayaknya udah bisa deh diajak nongkrong, ngopi-ngopi tuh udah kayak santai banget, kayak besok ngopi ya, yuk gitu. Kayak jam 10 malam, gue ada di luar rumah. Ada banget momen-momen seperti itu yang kayak teman-teman aku tuh yang jauh lebih, teman-teman aku yang nggak banyak itu ya, itu juga kayak masih melek, masih Fata Morgana. Gue jalan sekarang deh. Jam segini baru jalan gitu. Jadi kayak asik deh. Jadi kayak Citra pas keluar, seperti ini ya. Jakarta di atas jam 11 malam seperti ini. Kelihatannya kayak bercanda tapi beneran loh. Itu kayak memang bener. Dan sekarang aku lagi seneng-senengnya kayak mulai punya teman-teman yang nggak di usia aku aja. Kayak ternyata seru juga ya punya teman-teman Gen Z gitu ya. Seru juga ya main-main kayak TikTok dan lain-lain. Pokoknya yang tadinya aku bener-bener anak rumahan, anak yang aman-aman. Gak bisa dibilang baik-baik aja ya. Maksudnya kayak anak aman-aman aja. Cid, you need a mentor. You need. Gitu ya kelihatannya gitu ya. Yes. You need a mentor. Seseorang yang berada di pernikahan yang sehat. I think itu sih. Mungkin Bro Daniel. Well, I don't know. Itu harus tanya sama Viola. Tapi bukan gue by the way. Gue nggak mengajukan diri by the way. Maksudnya, tapi you do. No pressure. You do need a mentor. Okay. A mentor yang husband and wife, yang punya keluarga yang sehat, dan mentor ini yang benar-benar bisa membuka kayak ini loh struggle kita di pernikahan seperti ini, dan ketika kita lagi struggle seperti ini cara kita menghadapinya. You know? Ketika kita lagi berdebat, ini cara kita supaya kita nggak saling bunuh gitu. Ketika hal-hal yang ternyata ada loh keluarga yang sehat, yang ideal tuh seperti apa. Dan gue doain supaya lu bisa mendapatkan si mentor tersebut gitu. Supaya lu benar-benar udah seperti kayak dianggap anak sama mereka. Lu bisa masuk ke rumahnya mereka dan lu benar-benar kayak merasakan rasa sayang dari si couple yang mempunyai pernikahan yang sehat dan keluarga yang sehat ini. Jadi gue mendoakan lu mendapatkan itu. Kenapa? Karena gue percaya banget akhirnya lu bisa ngerasa secure. Akhirnya setelah lu ngerasa secure, nanti datanglah cowok yang akan melihat lu dan dia emang pengen nikah sama perempuan yang secure. Gak ada cowok yang pengen nikah sama perempuan yang insecure.
Jadi sama sih pasti ya. pastinya, ya kan. Cewek sendiri juga nggak akan pengen nikah sama cowok yang insecure. Jadi cewek, cowok yang insecure tuh apa? Kayak posesif. Dia takut banget kalau misalnya nanti lu ya sama siapa? Gue pengen ngecek handphone lu. Ya itu kan cowoknya insecure banget. Ya kan? Kamu lagi gimana? Sendlock dong. Apa sih? Biasanya foto disuruh foto gitu apa? Aduh ada termnya lagi, gue lupa lagi termnya. Tapi yang paling menegangkan kalau udah Sherlock gitu. Iya. Jadi maksudnya benar-benar sama yang bisa ngedetect di mana gitu. Iya, atau enggak tanpa mana harus nanya buktinya, ya, foto gitu and everything. Lalu si cowoknya ini suka bilang kayak lu ngapain hangout sama si temen yang itu gitu, gara-gara misalnya apalagi di dunia entertainment gitu ya, di mana kok lu kelihatan dekat banget sih di video klip itu, kenapa lu gini and everything gitu. Itu sama di video klip sama si model itu kenapa jadi dekat banget and whatever. Itu berarti kan si cowok insecure gila gitu kan. Tapi begitu juga dengan si cewek insecure gitu. Cewek insecure apalagi dengan your past background yang tidak ada seorang ayah yang mungkin memberi contoh ke Citra bahwa begini loh cara seorang laki-laki harus memperlakukan seorang wanita. You know what I mean? Dan kalau misalnya lu lagi patah hati pertama kali, ayah yang akan bilang it's okay Cit, biarpun cowok ini ninggalin kamu lah atau mutusin kamu lah, tapi papa gak akan pernah ninggalin kamu. That security itu kan lu gak pernah ngerasain gitu. Jadi I think emang ekstra banget sih untuk Citra bisa menjadi secure gitu. Gue sangat mendoakan banget deh supaya, dan mungkin tetangga-tetangga kita yang lagi nonton juga bisa mendoakan doa tersebut ke Citra, karena kita para tetangga saling menyangga ya. Dan gue gue nggak tahu kenapa, nggak tahu ini benar apa enggak nih teman, kayaknya nanti di awal-awal episode kita berikutnya kita akan catch up sama Citra. Mungkin takut. Iya. In a good way. Kita akan catch up sama Citra. Don't worry. Gue bakal ngecek Citra terus by the way between this 1 year. Kenapa? See you next year. See you next year, exactly. Kenapa? Ini bagi kalian gitu ya yang mungkin nggak terlalu ngikutin DTK gitu, tapi lu ngefans banget sama Citra gitu. Gue pengen ada announcement aja. Karena ini sih gue udah ngomong dari kapan-kapan gitu. Intinya di Daniel Mananta Network ini kan kita ngikutin prinsip Alkitabiah banget dari Alkitab, dan ada satu di Imamat 25 dia bilang Tuhan ngomong ke Musa, kalau ketika engkau masuk ke tanah perjanjian selama 6 tahun, tanahnya itu boleh dibajak, boleh dicangkul, pokoknya boleh tanam benih dan lain-lain. Tapi di tahun ke-7 let the land rest, biarkan tanah itu beristirahat selama 1 tahun. Nah, jadi karena di DTK atau Daniel Tetangga Kamu itu kita lahirnya tanggal 9 April if I'm not mistaken 2020. Nah, jadinya mulai dari 9 April 2026 ini kita akan sabatikal selama 1 tahun. Kita nggak akan posting konten apa-apa, kita nggak akan ada si Daniel Tetangga Kamu sampai nanti tanggal 9 April 2027. Kayak gitu. Jadi selama 1 tahun kita akan hiatus. Dan selama 1 tahun itu gue bakal make sure Citra dapat role model keluarga yang sehat. Mungkin again bukan dari gue gitu ya, atau mungkin dari gue, tapi gue akan nggak tahu ya, gue udah kepikiran beberapa kandidat sih. Kayaknya bisa nih. Lu tinggal dari mana? Oh, ini gak usah dikasih tahu sekarang deh. Gak jadi. Jaksel ya, selatan. Oke. Tapi intinya kayak
kita akan ketemu lagi setahun lagi dari sekarang. Dan nanti setelah setahun dari sekarang ini, let's catch up. You know, selama setahun setelah obrolan kita ini sampai nanti pas kita tayang lagi di April 2027, apa yang sudah terjadi? Ya. Gitu sih. So I'm excited again. Doain gue guys, kalau misalnya kalian nonton ini, doain kita selama kita lagi sabbatical, selama 1 tahun ke depan ini. Wow, gue gue sendiri juga sebenarnya rada gak percaya sih, Cid. Kayak gila, Daniel Tetangga Kamu udah 6 tahun gitu, udah 6 tahun dan kita sekarang masuk ke tahun ke-7 dan kita bersyukur banget. Nanti di tahun ke-8 kita akan mulai lagi si Daniel Tetangga Kamu dan itu artinya di tahun ke-14 kita akan break lagi setahun. So you probably think of it like every 7 years kita bakal istirahat sama 1 tahun. So anyway, Cid, gue pengen bilang thank you sekali lagi untuk menjadi tamu pertama kita sebelum kita sabbatical. It's such an honor lah. Wow, this is dan it's quite dan gue seneng banget sih kita kayak menutup si 6 tahunnya kita ini dengan ngobrol sama Citra. Thank you for having me. Kayak kalian akan tahu kalau misalnya Daniel Tetangga Kamu pasti akan balik lagi tahun depan dan pasti akan ada Citra lagi karena kita bakal catch up bagaimana kehidupan Citra Scholastica setelah 1 tahun gitu. So ini kan karena lu udah pindah rumah ya. Nah ini bisa dipajang ya kan. Itu bentuknya si rumah-rumahan itu ada lilinnya di dalamnya. Gak usah dibuka, susah banget packagingnya. Oke, thank you. Tapi yang pastinya si rumah tersebut, kenapa gue taruh lilin? Karena ada cahaya di dalam rumah yang sekarang lu tempatin melalui lagu Pertolonganmu, ya kan? Cahaya tersebut yang akan menyinari tetangga-tetangga sekitar. Dari lagu Pertolonganmu itu sudah menyinari banyak sekali tetangga-tetangga kita. So, Cid, keep doing what you do. Jangan terintimidasi untuk tidak menyanyikan lagu rohani lagi gitu. Kayak doain ya. Pasti banget. Kita akan ketemu setahun lagi. Semoga bisa nyanyi terus. Yes, for sure. Dan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Definitely. Karena gini, gue suka gregetan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selalu nanya, kapan nikah? Ayo cepetan nikah. Tapi tanpa memberikan guidance tentang pernikahan. Nah, benar. Ya kan? Itu ya mungkin besok lah kalau nggak hujan. Ya kan? Itu kayak lu nanya, kapan lu lomba tinju? Kapan lu lomba tinju? Gak usah jauh-jauh nikah deh. Kapan lagu baru gitu ya? Iya. Ayo dong, kayak collab gitu. Iya. Enggak, maksud gue gini, kapan lomba tinju? Kapan lu ada perlombaan tinju? Tapi lu gak pernah ngasih tips gimana cara bertinju yang benar gitu. Yang ada kan lu bakal bonyok. Jadi I think kita harus hati-hati banget. Kalau misalnya kita memang tidak bisa mempertanggungjawabkan pertanyaan kita, kapan nikah? Atau ayo cepetan nikah, lu kan udah umur segini. Kalau misalnya lu tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut, jangan nanya. Minimal lu harus kasih tips, nasihat, feedback. Basa-basi aja sih. Iya. Ada topik. Basa-basi bisa kok. Gila, Jakarta mendung terus ya akhir-akhir ini. Itu basa-basi. Ya? Ngopi kali ya, ngopi. Anyway, kita ketemu lagi tahun depan. Dan thank you banget. Dan tahun depan most probably gue akan ngebuka sama Viola. Dan habis itu kita akan ngobrol sama Citra Scholastica lagi. Alright guys. Well, we'll see you again in 1 year. Wow, this is quite a farewell. And tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys, thank you. Berkah dalam. Podcast kali ini dipersembahkan oleh Minoti by Moye, One Stop Luxury Destination.